Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 2024E akan mempresentasikan mata kuliah strategi pembelajaran mengenai problem based learning yakni PBL yang diampu oleh Ibu Sri Widayati SPD MPD. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 2. Yang pertama yakni ada Alia Najma Firdaus dengan NIM akhir 108. Yang kedua ada Amanda Nurul Humaida dengan NIM akhir 158. Yang ketiga ada Azura Mutia Jasmine dengan NIM akhir 164. Yang keempat ada Belvalina Chelsea Sulistyo Fitri dengan NIM akhir 177. Yang kelima ada Nelta Waita Yunistara dengan NIM akhir 182. Yang keenam ada Evina Kamalia Felisa dengan NIM akhir 183. Dan yang terakhir ada Uzli Fatur Rahma dengan NIM akhir 185. Oke, selanjutnya ada pengertian problem based learning atau PBL. Problem based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah atau kasus nyata sebagai titik awal dalam proses belajar. Melalui masalah yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, siswa didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Siswa diberi kesempatan untuk mencari, menggabungkan, serta membangun pengetahuan baru melalui kegiatan yang dilakukan. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator dan anak menjadi pusat utama, sehingga siswa lebih aktif dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Landasan teori problem based learning. Nah, teori yang menjadi landasan pengembangan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning (PBL) adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni teori perkembangan kognitif biasa. Teori ini menyatakan bahwa anak membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Dalam PBL, peserta didik belajar dalam menghadapi masalah nyata sehingga mereka berpikir, memahami, dan menemukan solusi secara aktif. Guru tidak hanya memberi informasi tetapi membantu proses berpikir anak. Yang kedua yakni teori belajar sosial konstruktivisme. Menurut Lev Vygotsky, teori sosial konstruktivisme menekankan bahwa belajar terjadi melalui interaksi sosial. Pada PBL, problem based learning, peserta didik bekerja sama dalam kelompok, berdiskusi, dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberi dukungan agar anak mampu mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Yang ketiga yakni teori Brunner dan discovery learning. Pada teori ini, pembelajaran akan lebih bermakna jika peserta didik menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Dalam PBL, problem based learning, masalah digunakan sebagai pemicu agar anak dapat melakukan eksplorasi, penyelidikan, dan penemuan solusi secara mandiri sehingga kemampuan berpikir kritis dapat berkembang. Dan yang terakhir yakni teori John Dewey, kelas sebagai kelas laboratorium penyelesaian masalah. John Dewey memandang kelas sebagai tempat belajar melalui pengalaman nyata, learning by doing. PBL, problem based learning, sejalan dengan gagasan ini karena pembelajaran dimulai dari masalah kehidupan sehari-hari. Kemudian, peserta didik mencoba untuk mencari solusi melalui pengalaman langsung dan refleksi. Selanjutnya yaitu ada sintak dari PBL. Di sini ada 5 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu ada orientasi masalah. Yang kedua mengorganisasi siswa, di mana siswa biar semakin kondisi. Yang ketiga membimbing penyelidikan, biar penyelidikannya atau progres terkait dengan kasus yang dibahas itu terstruktur. Yang keempat menyajikan hasil karya dari setiap siswa dan siswi dikumpulkan menjadi satu untuk disajikan, dan yang terakhir yaitu evaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dan karakteristik
PBL atau Project Based Learning. Dimana di sini kita membahas terkait dengan karakteristiknya dulu. Yang pertama yaitu ada open-ended inquiry, student center, konteksnya dunia nyata, dan kolaborasi. Terkait dengan poin yang pertama yaitu open-ended inquiry, dimana membebaskan anak untuk mengeksplorasi penyelidikan atau masalah-masalah yang harus terpecahkan dengan sendirinya. Dan kebebasan eksplorasi itu penting terkait dengan menyukseskan pembelajaran. Lalu ada student center yang dimana pembelajaran berpusat pada anak, jadi tidak guru saja yang mendominasi kelas. Lalu ada konteksnya dunia nyata, jadi tidak jauh-jauh dari dunia nyata, tidak yang berimajinasi seliar mungkin, tapi tetap linear dengan dunia nyata. Lalu yang terakhir yaitu ada kolaborasi, yang dimana di sini membutuhkan kolaborasi penuh antara setiap anak, karena namanya juga project, jadi project itu dilakukan beberapa anak, tidak satu anak saja. Lalu ciri-cirinya ada yang pertama dimulai dengan masalah. Jadi kita pantik teman-teman anak-anak supaya mereka bisa berpikir terkait dengan masalahnya terlebih dahulu. Yang kedua, mengintegrasikan interdisiplinernya. Mereka dibiarkan untuk bebas eksplorasi terkait pemikirannya terlebih dahulu. Lalu belajar mandiri, dimana kata lainnya yaitu self-directed learning, yang dimana tadi itu sesuai dengan karakteristik yang kedua yaitu student center. Dan yang terakhir yaitu ciri-cirinya produk akhirnya itu presentasi. Langkah-langkah pembelajaran problem based learning. Yang pertama yaitu ada menyadari masalah. Anak-anak diajak untuk memperhatikan sesuatu yang aneh atau beda di sekitar mereka. Contohnya saat bermain di halaman, mereka melihat tanaman kesayangannya layu atau melihat air di bak mandi keruh. Atau mainan yang biasanya bisa jalan tiba-tiba tidak bergerak. Nah, guru atau orang tua bertanya dengan nada penasaran, "Wah, kok bisa ya tanaman ini layu? Ayo kita lihat lebih dekat." Nah, disinilah anak mulai sadar bahwa ada hal yang perlu cari tahu. Rasa ingin tahu mereka muncul, dan mereka jadi tertarik untuk menyelidikinya. Ya, lalu yang kedua yaitu merumuskan masalah. Setelah anak tertarik, kita bantu anak membuat pertanyaan sederhana yang fokus. Contohnya, kenapa tanaman ini layu? Atau, kenapa ya air di bak jadi keruh? Atau, kenapa mobilannya tidak mau jalan lagi? Nah, guru tidak memberi jawaban langsung, tetapi mengajak anak untuk merumuskan apa yang sebenarnya yang ingin mereka ketahui. Anak-anak boleh mengungkapkan pertanyaan dengan kata-kata mereka sendiri. Nah, pertanyaan ini menjadi pemandu untuk langkah selanjutnya. Lalu ada merumuskan hipotesis. Nah, sekarang anak-anak diajak untuk berimajinasi dan menebak-nebak. Menurut kamu, kenapa tanaman ini layu? Mungkin karena kurang air? Atau karena kepanasan? Atau mungkin karena ada ulat? Nah, semua tebakan anak dihargai. Tidak ada yang salah. Nah, tebakan ini seperti dugaan sementara yang akan kita buktikan kebenarannya. Anak-anak senang karena pendapat mereka didengar dan mereka merasa ikut berperan dalam pemecahan masalahnya. Lalu yang keempat yaitu mengumpulkan data. Nah, di tahap ini anak-anak diajarkan mencari tahu langsung dengan cara yang menyenangkan. Nah, mereka bisa melihat, meraba, mencoba, atau bertanya pada teman dan guru. Misalnya, untuk tanaman layu, anak-anak bisa menyiramnya sedikit atau meraba tanah, apakah kering, lalu mengamati daun apakah ada ulat, atau memindahkannya ke tempat yang lebih teduh. Mereka menjadi detektif cilik yang mengumpulkan petunjuk. Nah, peran guru yaitu memandu mereka untuk mencatat, bisa dengan gambar atau cerita tentang apa yang mereka temukan. Lalu, yang kelima yaitu menguji hipotesis. Setelah semua petunjuk terkumpul, anak-anak bersama guru mencoba satu persatu tebakannya yang tadi. Coba kalau kalian siram, apakah tanamannya jadi segar? Lalu anak-anak mengamati. Ternyata setelah disiram, tanamannya masih layu. Berarti mungkin bukan karena kurang air. Nah, sekarang coba kita lihat apakah ada ulat. Nah, anak-anak mencari tahu dan menemukan ulat di daun. Nah, maka mereka tahu bahwa tebakan tentang ulat ternyata lebih tepat. Disinilah anak belajar bahwa kita tidak hanya menebak, tetapi harus membuktikan dengan melihat kenyataan.
Lalu yang keenam, yaitu menentukan pilihan penyelesaian. Langkah terakhir adalah menentukan apa yang akan dilakukan agar masalah selesai. Contohnya anak-anak diajak berdiskusi, kalau penyebabnya ulat, apa yang harus kita lakukan ya? Mereka bisa mengusulkan seperti memeti ulatnya, menghilangkan ulatnya itu, menyemprotkan dengan air sabun agar aman, atau minta tolong orang yang lebih tua. Nah, guru membantu memilih cara yang paling mudah dan aman, lalu anak-anak melakukannya bersama. Nah, setelah selesai, mereka senang karena tanaman bisa kembali segar kembali. Nah, guru juga mengajarkan anak mengingat kembali. Kita tadi menemukan masalah, bertanya, menebak, mencari tahu, membuktikan, dan akhirnya menyelesaikan. Peran guru dan peserta didik dalam implementasi model pembelajaran problem-based learning. Peran guru yang pertama itu sebagai perancang dan pemberi masalah yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua guru sebagai fasilitator, yang ketiga guru sebagai motivator, yang keempat guru sebagai pembimbing investigasi, dan yang terakhir guru sebagai evaluator. Kemudian peran peserta didik yang pertama ada sebagai pemecah masalah, yang kedua sebagai anggota yang bertanggung jawab, yang ketiga sebagai pembelajar yang aktif, dan yang keempat sebagai presenter hasil karya. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari metode project-based learning. Yang pertama ada kelebihan project-based learning. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Metode project-based learning mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan seperti mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, dan mencari solusi. Dalam proses ini, siswa tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, tapi dilatih untuk berpikir secara logis dan kritis terhadap suatu masalah. Yang kedua, menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran berbasis proyek mengaitkan antara materi dan kehidupan nyata. Jadi, anak belajar melalui pengalaman langsung atau learning by doing, sehingga apa yang dipelajari menjadi lebih relevan dan mudah dipahami. Yang ketiga, membentuk siswa menjadi pembelajar yang mandiri. Dalam metode project-based learning, anak diberikan kebebasan untuk merencanakan dan menyelesaikan proyeknya. Hal ini dapat melatih kemandirian, tanggung jawab, serta kemampuan mereka dalam mengatur waktu dan strategi. Yang keempat, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Melalui project-based learning, siswa dihadapkan pada permasalahan yang nyata yang harus diselesaikan. Proses ini dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan problem solving sekaligus membangun pengetahuan baru dari pengalaman yang diperolehnya. Selanjutnya ada kekurangan dari project-based learning. Yang pertama adalah pemahaman dan kesiapan guru yang kurang. Dalam penerapan PBL, membutuhkan guru yang bisa memahami perannya sebagai fasilitator. Apabila guru belum siap, pembelajaran bisa dikatakan atau bisa jadi tidak terarah karena kurangnya perencanaan proyek dan bimbingan kepada anak. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama. Dalam pelaksanaannya, project-based learning ini membutuhkan waktu yang cukup panjang karena melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek, yang menjadi kendala jika waktu pembelajaran terbatas. Yang ketiga, tidak semua materi cocok untuk diterapkan. Dalam pembelajaran metode project-based learning ini, tidak semua topik pembelajaran sesuai dengan model ini. Karena materi yang bersifat dasar atau hafalan terkadang lebih efektif diajarkan dengan metode yang lain yang lebih sederhana dan langsung. Yang keempat, membutuhkan fasilitas dan sarana yang memadai. Pelaksanaan project-based learning sering membutuhkan alat, bahan, dan lingkungan belajar yang mendukung. Apabila fasilitas tidak memadai, maka kegiatan project ini tidak dapat berjalan secara optimal. Yang terakhir, kelima, menjadi tantangan bagi siswa. Project-based learning menuntut siswa untuk aktif, mandiri, dan mampu bekerja sama.
Namun, tidak semua siswa memiliki kesiapan tersebut. Beberapa siswa mungkin akan merasa kesulitan, bingung, dan kurang percaya diri dalam mengikuti pembelajaran berbasis proyek ini. Selanjutnya, penerapan PBL dalam pembelajaran di PAUD. Yang pertama, guru menyajikan situasi bermasalah yang nyata. Nah, pada tahapan awal ini, guru dapat memberikan suatu permasalahan yang dekat dengan kehidupan anak. Seperti contoh, mainan di kelas yang berantakan, itu bagaimana cara merapikannya supaya cepat selesai, dan lain-lain. Nah, tujuannya itu agar anak tertarik dan merasa masalah tersebut nyata bagi mereka. Yang kedua, anak mengamati dan mengungkapkan pendapat. Jadi di sini anak juga diajak untuk melihat situasi atau kondisi secara langsung yang diberikan oleh guru. Kemudian anak juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau pengalaman mereka. Tahapan ini juga melatih keberanian dan kemampuan komunikasi anak. Yang ketiga, anak melakukan eksplorasi dengan benda konkret. Di sini, anak mulai mencoba secara langsung menggunakan benda nyata di sekitarnya, misalnya menyusun, memindahkan, atau mengelompokkan benda. Tujuannya agar anak belajar melalui pengalaman langsung. Yang keempat, anak mencoba berbagai kemungkinan solusi. Jadi di sini anak diberikan kesempatan untuk mencoba beberapa cara dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan di sini tuh tidak ada jawaban yang langsung benar atau langsung salah. Dan tahapan ini dapat melatih kreativitas dan kemampuan berpikir kritis anak. Dan yang terakhir, guru memberikan penguatan melalui diskusi reflektif. Di akhir kegiatan, guru mengajak anak berdiskusi tentang apa yang sudah dilakukan. Guru memberikan penguatan konsep seperti kerjasama, tanggung jawab, dan cara menyelesaikan masalah dengan baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari presentasi dari kelompok kami, yaitu berdasarkan informasi yang diberikan dapat disimpulkan bahwa problem based learning adalah pendekatan pembelajaran yang memfokuskan perhatian pada masalah nyata, sebagian inti dari aktivitas belajar, dan menjadikan siswa sebagai individu utama dalam proses tersebut. Dalam problem based learning, peran guru itu sangat penting sebagai perancang dan penyedia masalah, penolong, pemberi motivasi, pemandu investigasi, dan penilai yang mengarahkan proses pembelajaran tanpa mengambil alih. Nah, di sisi lain, siswa juga berfungsi sebagai pemecah masalah, anggota tim yang bertanggung jawab, pelajar aktif, serta presenter karya yang menyajikan solusi dan masalah yang diteliti. PBL ini memiliki berbagai keuntungan seperti meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menjadikan pembelajaran lebih relevan karena terkait dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, PBL ini juga mendorong siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri, yang bisa menciptakan pengetahuan baru melalui proses pemecahan masalah. Meskipun demikian, dalam implementasinya ada beberapa kelemahan, seperti kesiapan dan pemahaman guru yang masih kurang optimal, durasi waktu yang lebih lama, keterbatasan fasilitas, dan tantangan bagi siswa yang belum terbiasa belajar secara mandiri. Selain itu, tidak semua mata pelajaran dapat dengan mudah menerapkan model pembelajaran PBL ini.